down, yeah. I've been feeling so down, yeah. Can you tell me why? Can you tell me why? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Tri Hoiri Clark dengan NIM 4320046. Di sini saya akan menjelaskan atau berbicara tentang fraud dan etika. Oke, yang pertama kita ke definisi fraud sendiri. Apa sih fraud itu? Fraud itu adalah suatu bentuk penipuan yang disengaja atau direncanakan oleh seseorang ataupun kelompok demi keuntungan pribadi atau juga bisa untuk merusak, mengganggu kehidupan dan kekayaan orang lain. Secara umum, fraud sendiri itu luas artinya dan kata kuncinya yaitu disengaja dan penipuan, itu kata kuncinya. Nah, ini semua bentuk kelicikan tipu daya manusia yang dipaksakan oleh satu orang untuk mendapatkan keuntungan lebih dan dari yang lain dengan memberikan kecurangan-kecurangan atau keterangan-keterangan palsu dan telah dimanipulasi. Itu namanya yaitu fraud. Kemudian ada bentuk fraud atau jenis-jenisnya apa aja sih? Nah, yang pertama itu adalah employer fraud atau kecurangan dari pegawai. Kecurangan yang dilakukan oleh pegawai di suatu organisasi atau suatu perusahaan. Itu yang disebut employer fraud. Kemudian ada manajemen fraud nih. Manajemen sendiri itu bisa melakukan kecurangan, yaitu kecurangan yang dilakukan oleh pihak manajemen dan menggunakan laporan keuangan atau transaksi keuangan sebagai sarana kecurangan. Biasanya dilakukan untuk mencurangi pemegang kepentingan atau stakeholder yang terkait di organisasi atau perusahaan itu. Kemudian ada customer fraud nih. Dari pelanggannya pun bisa melakukan kecurangan, yaitu kecurangan yang dilakukan oleh pelanggan, misalnya kecurangan oleh pihak kontraktor atau konsultan terhadap satuan kerja proyek. Itu salah satu contoh customer fraud. Kemudian ada juga yang keempat, e-commerce fraud atau kecurangan melalui internet. Ini sering terjadi, entah itu penipuan atau apapun, itu sebuah jenis-jenis fraud ya, yang dilakukan transaksinya melalui internet. Kemudian sistem jual beli online yang menjual barang yang tidak sesuai dengan apa yang dipromosikan, itu namanya e-commerce fraud. Kemudian kita beranjak ke faktor-faktor penyebab terjadinya fraud. Ada 3 faktor. Yang pertama ada faktor tekanan, yang kedua ada faktor peluang, dan yang ketiga ada faktor rasionalisasi. Nah, apa sih yang dimaksud faktor tekanan? Tekanan yang di sini dimaksud adalah di mana seorang itu meyakini bahwa mereka itu merasa perlu untuk melakukan kecurangan ini atau fraud ini. Tekanan ini biasanya karena ekonomi yang didorong melalui karyawan. Biasanya ini karyawan untuk melakukan fraud. Faktor kesejahteraan dalam perusahaan, khususnya karyawan, ini perlu diperhatikan oleh manajemen yang manajemen. Karena apa? Karena ini adalah suatu penyebab terjadinya fraud. Jika kesejahteraan karyawan itu tidak terjamin, maka peluang atau resiko untuk melakukan fraud ini sangatlah besar. Kemudian yang kedua, peluang, yang tadi saya katakan peluang ya. Peluang di mana ini situasi seseorang yang adanya kesempatan atau kondisi yang menjanjikan keuntungan jika melakukan tindakan kecurangan dan tidak terdeteksi oleh korban. Peluang dapat mendorong kemungkinan seorang karyawan melakukan fraud bahkan di saat karyawan tersebut tidak memiliki tekanan yang sama atau tidak ada tekanan sama sekali, seperti tadi yang saya jelaskan. Karena pada prinsipnya kejahatan yang terjadi tidak hanya karena niat dari pelakunya, akan tetapi adanya peluang dan kesempatan untuk melakukan kejahatan tersebut. Sistem kerja, mungkin mekanisme kerja yang longgar, bahkan hubungan kekeluargaan yang sangat akrab dalam suatu perusahaan dapat mendorong karyawan itu untuk berpikir bahwa adanya peluang untuk melakukan kecurangan tanpa terdeteksi oleh pihak manajemen.
Kemudian yang ketiga ada rasionalisasi. Rasionalisasi sendiri itu adalah suatu bentuk pemikiran yang menjadikan seseorang melakukan fraud, merasa bahwa cukup sikap curang tersebut dapat diterima. Jadi kayak saya melakukan ini bakal diterima oleh manajemen maupun pegawai lain karena rasionalisasi tersebut gitu kan. Terus hal ini bisa terjadi jika tidak ada penegakan hukum yang tegas yang terjadi pada pemeliharaan fraud tersebut. Itu tadi untuk faktor-faktor penyebab terjadinya fraud. Nah, tadi setelah membahas tentang fraud, kita ke etika ya, atau bisa kita sebut yaitu etika bisnis. Apa sih itu etika bisnis? Etika bisnis ini adalah cara untuk melakukan kegiatan bisnis yang mencakup seluruh aspek berkaitan dengan individu, perusahaan, dan masyarakat. Etika bisnis memiliki peranan penting dalam memberikan nilai, norma, serta perilaku karyawan dan pemimpinan atau manajemen guna membangun hubungan yang adil, sehat dengan mitra kerja, pemegang saham, dan masyarakat. Etika bisnis ini menjadi standar serta pedoman bagi karyawan atau termasuk manajemen dan dijadikan sebagai pedoman untuk melaksanakan pekerjaan sehari-hari dengan landasan kejujuran, moral yang luhur, transparansi, tanggung jawab, dan profesional. Kemudian hubungan antara etika bisnis ini dengan fraud itu apa? Hubungannya yaitu adanya hubungan yang erat antara etika dan fraud, bahwa semua tindakan yang bersifat fraud bisa dikategorikan dalam pelanggaran ya. Dan dari definisi atau pelanggaran etika ya. Nah, dari tadi yang sudah saya jelaskan tentang fraud itu apa, itu bisa dipahami bahwa fraud itu bentuk tindakan kejahatan yang bersifat disengaja, baik dilakukan secara langsung dan tidak langsung. Jadi fraud itu sebuah pelanggaran dari etika bisnis itu sendiri. Nah, kemudian gimana sih cara atau langkah pencegahan dari fraud? Ini ada 5 caranya. Yang pertama adalah know your customer and know your employer. Ini berfungsi untuk kita bisa memiliki database karyawan ataupun customer. Ketika melakukan kecurangan itu bisa dicegah atau bisa langsung ditangani. Kemudian yang kedua adalah melakukan mutasi dan rotasi karyawan. Potensi kecurangan yang dilakukan oleh karyawan sudah terlalu lama ya, berada dalam satu unit kerja tertentu yang dikategorikan dengan relatif tinggi. Hal ini bisa dikarenakan karyawan tersebut sudah lama di perusahaan itu. Makanya sistem yang diterapkan ditambah lagi dengan kebiasaan para karyawan baru itu bisa melakukan kecurangan, dan inilah kenapa perlunya adalah mutasi dan rotasi karyawan. Yang ketiga ada memberikan reward dan punishment yang tegas. Jadi ketika seseorang atau karyawan itu melakukan pekerjaan yang sangat bagus, kita mengapresiasi mereka dengan reward. Nah, itu bisa menjadikan kita itu fraud itu minim. Kemudian juga punishment yang jelas, ketika ada kesalahan kita harus ketegasan dari pihak perusahaan untuk memberikan punishment supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian yang keempat langkahnya ada menjamin kesejahteraan setiap karyawan, karena ini kesejahteraan itu penting ya, karena setiap kecurangan itu biasanya dari karyawan, entah itu dari karyawannya yang paling bawah maupun sampai yang paling tinggi. Itu kenapa menjamin kesejahteraan itu penting. Kemudian juga mengingatkan atau meningkatkan ya pengendalian internal perusahaan. Nah, ini internal perusahaan ini sangat penting untuk kita bisa mengecek seluruh atau semua hal yang ada di perusahaan supaya tidak ada terjadi kecolongan. Nah, mungkin itu saja ya tentang fraud dan etika yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.